Kita berjumpa kembali dalam sidang online anak-anak. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tunjukkan kakak berdoa ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sampai saat ini. Tuhan, terima kasih atas kesempatan pagi ini kami bisa melakukan sidang online. Dapatkan pikiran kami Tuhan, supaya bisa fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum ke cerita, kakak mau menunjukkan gambar cangkir. Nah, adik-adik, cangkir yang bagus ini, tahukah kalian bagaimana proses pembuatannya? Ternyata cangkir ini berasal dari tanah liat. Tanah liat yang jelek dan biasa ini, lalu kemudian dibentuk oleh pengrajin. Nah, setelah dibentuk, dia dikeringkan. Lalu setelah dikeringkan, dia dikasih motif-motif, gambar-gambar. Nah, lalu kemudian dia melalui sebuah proses pembakaran yang sangat panas. Di sini terlihat gambar apinya ya adik-adik. Setelah melalui proses pembakaran, lalu jadilah sebuah cangkir yang indah bukan? Dengan ada motifnya, bisa dipakai untuk kita minum. Nah, demikian juga Tuhan menciptakan manusia. Dia juga memberikan kita banyak proses supaya membuat kita menjadi indah dan berguna untuk Tuhan. Seperti apa misalnya? Misalnya, ketika adik-adik diberikan guru yang galak atau teman-teman yang menyebalkan. Itulah beberapa contoh proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk membuat kita menjadi lebih indah. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan menghaluskan Yusuf, membentuk, membakar selama bertahun-tahun sehingga Yusuf pantas menjadi penguasa yang akan menolong bangsanya. Adik-adik, siapakah Yusuf itu? Yusuf adalah salah satu dari anak-anak Yakub. Jadi Yakub memiliki 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Yusuf adalah anak ke-11. Nah, saat dia masih muda, saat berusia 17 tahun, dia menggembalakan kambing domba milik keluarganya. Sesampainya di rumah, dia selalu menceritakan kepada ayahnya bagaimana saudara-saudaranya memperlakukan dia dengan buruk. Adik-adik, Yusuf adalah anak kesayangan dari Yakub. Karena betapa sayangnya Yakub dengan Yusuf, dia menyuruh membuatkan jubah yang maha indah untuk Yusuf. Nah, karena jubah itu, saudara-saudaranya menjadi iri dan benci kepada Yusuf. Mereka menjadi sangat marah dan bahkan tidak mau menyapa Yusuf. Oh, alangkah sedihnya menjadi Yusuf, adik-adik. Dan bukan hanya itu saja. Ketika Yusuf menceritakan mimpi kepada saudara-saudaranya, mereka makin membencinya. Mimpi apakah itu? Mari kita baca dulu Kejadian pasal 37 ayat 1-11. Kejadian pasal 37 ayat 7-11. Ayat 7, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat 8, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat 9, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ayat 10,
Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Ayat 11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Yusuf bermimpi berapa kali adik-adik? 2 kali. Mimpi yang pertama adalah Yusuf bermimpi dia dan saudara-saudaranya mengikat berkas gandum. Nah, berkas gandum milik Yusuf tiba-tiba tegak berdiri, tetapi 11 berkas gandum yang lainnya mengelilingi berkas gandum miliknya, lalu sujud menyembahnya. Wah, ketika mendengar mimpi ini, saudara-saudaranya menjadi sangat benci kepada Yusuf. "Mimpi apakah itu? Masakan kau mau menjadi raja atas kami?" Nah, lalu di mimpi yang kedua, Yusuf bermimpi ada matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepada dia. Apakah artinya ini adik-adik? Ayah, ibu, dan saudara-saudara Yusuf akan sujud menyembah Yusuf. Wah, mendengar ini semakin bencilah saudara-saudara Yusuf adik-adik. Mimpi apakah ini? Benar-benar keterlaluan mimpi Yusuf itu. Suatu hari saudara-saudara Yusuf pergi jauh untuk mencari padang rumput yang baru untuk hewan-hewan peliharaan mereka. Nah, lalu Yakub, ayahnya Yusuf, menyuruh Yusuf untuk menyusul mereka, memastikan mereka apakah baik-baik saja. Nah, lalu ketika Yusuf masih dari jauh, saudara-saudara Yusuf udah mengenali Yusuf adik-adik, karena dia pakai jubah yang maha indah tadi. Nah, tetapi mereka malah berunding bagaimana cara untuk menyingkirkan Yusuf. Mereka ingin membunuh Yusuf adik-adik. Nah, mengapa mereka sampai ingin membunuh Yusuf? Karena mereka sangat iri dan benci kepada Yusuf. Lalu kemudian mereka bersepakat kalau mereka akan membunuh Yusuf, lalu mayatnya disembunyikan di sebuah sumur. Tetapi salah satu saudara Yusuf yang bernama Ruben, ini adalah Ruben, dia mengusulkan, bagaimana kalau Yusuf kita sembunyikan saja di sumur, tidak usah dibunuh. Nah, lalu saudara-saudaranya menyetujuinya. Mereka akhirnya mengambil jubah maha indah Yusuf, lalu Yusufnya dibuang ke sumur adik-adik. Kasihan sekali ya, ini semua hanya karena iri dan benci yang dipendam oleh saudara-saudara Yusuf. Lalu adik-adik, ketika mereka sedang istirahat makan siang, tampaklah dari jauh kafilah Ismail. Mereka adalah rombongan orang-orang Ismail yang menaiki unta membawa barang-barang berharga untuk dipersembahkan ke Mesir. Nah, lalu saudara Yusuf yang bernama Yehuda, dia mengusulkan, bagaimana kalau Yusuf kita jual saja kepada mereka. Lalu mereka menyetujuinya. Akhirnya Yusuf dijual dengan harga 20 shikal perak kepada orang Ismail ini. Itulah adik-adik, Yusuf akhirnya dijual. Adik-adik, ketika Ruben kembali untuk menolong Yusuf, dia tidak mendapatkan Yusuf. Nah, dia sudah kehilangan Yusuf. Padahal dia tadi sudah mengusulkan bagaimana kalau disembunyikan saja di sumur tapi tidak dibunuh supaya dia bisa menolongnya. Tetapi sayangnya ketika dia kembali, Yusufnya sudah tidak ada. Jadi dia sangat menyesal. Malahan saudara-saudara Yusuf sedang menyembelih seekor kambing. Lalu kemudian jubah Yusuf tadi yang diambil dicelupkan ke darah dari hewan yang disembelih mereka, supaya kelihatan kalau seolah-olah Yusuf diterkam binatang buas. Lalu saudara Yusuf membawa jubah tersebut kepada bapak Yakub. Nah, dia membawa jubah yang sudah berlumuran darah kepada bapak Yakub. Dia menyuruh memeriksa, "Bapak,
periksalah apakah jubah ini milik Yusuf atau bukan. Lalu ketika diperiksa oleh Bapak Yakub, maka dia mengoyakkan pakaiannya. Dia sangat sedih. Dia sudah kehilangan anak kesayangannya, dan dia mengatakan dia akan berkabung seumur hidup dia, karena dia sangat sedih, sangat merasa kehilangan Yusuf. Nah, lalu bagaimanakah kisah Yusuf? Nah, Yusuf yang dibawa sama orang Ismail tadi, ketika sampai ke Mesir, dia bertemu dengan Potifar, kepala pegawai istana Firaun. Nah, kemudian dia dijual ke Potifar, adik-adik. Kasihan sekali Yusuf. Dia yang adalah anak kesayangan bapaknya, biasa memakai jubah indah, diperlakukan baik, dilayani di rumah, tetapi dia sekarang menjadi budak. Bahkan dia dijual kepada orang Mesir, kepada Potifar. Nah, apakah Tuhan di sini menghukum Yusuf? Tidak. Apakah Tuhan tidak mencintai Yusuf? Tidak, adik-adik. Tuhan melakukan ini karena Tuhan sangat mengasihi Yusuf. Dia sangat mencintai Yusuf. Dia ingin mendidik, mengajari supaya dia kemudian layak menjadi penguasa yang menyelamatkan bangsanya. Nah, ingatkah akan gambar yang kakak kasihkan tadi? Yang pertama, gambar cangkir. Nah, Yusuf juga seperti itu. Dia adalah tanah liat. Dia kemudian dibentuk oleh Tuhan melalui situasi. Dia dijual, kemudian dia menjadi budak. Adik-adik, ingatkah kalian cerita beberapa minggu yang lalu mengenai Yakub yang tinggal di rumah Laban? Nah, Yakub juga mengalami hal yang sulit. Laban mengubah 10 kali upah Yakub. Nah, itu semua juga dalam rangka Tuhan mendidik Yakub agar bisa menjadi pangeran Allah. Nah, adik-adik, begitu juga dengan Yusuf. Yusuf juga dilatih, dididik supaya bisa menjadi orang yang menjadi penguasa untuk menyelamatkan bangsa-bangsanya. Mari kita baca Ibrani pasal 12 ayat 6. Ibrani pasal 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, jadi adik-adik, kalau ada masalah yang menimpa kamu, atau kamu harus bekerja lebih keras, jangan mengeluh. Kamu harus bersyukur, karena itu berarti Tuhan sedang menghaluskanmu, supaya kamu menjadi indah dan berguna baginya. Maukah kamu menjadi indah dan berguna untuk Tuhan? Jika ya, kamu harus siap-siap dihaluskan oleh Tuhan. Adik-adik, menurutmu kenapa kakak-kakak Yusuf tega membunuh Yusuf? Nah, mereka tega menjual Yusuf, bahkan mau membunuh Yusuf karena mereka membiarkan perasaan iri menguasai hati mereka. Nah, adik-adik, kalau kalian membiarkan perasaan iri dalam hati kalian, berarti kalian sedang membiarkan iblis menguasai hati kalian. Ketika dalam keadaan seperti itu, kegelapan meliputi kalian dan membuatmu tega melakukan apapun, sama seperti saudara-saudara Yusuf tadi. Mereka diliputi kegelapan dan akhirnya mereka tega menjual adik mereka sendiri. Nah, adik-adik, iblis juga ingin kamu iri kepada kakakmu atau adikmu. Bahkan iblis juga ingin kamu benci saudara-saudaramu. Nah, apakah ketika mamamu membelikan adikmu pakaian, baju baru, apakah kamu iri? Atau ketika papamu memberikan mainan baru kepada kakakmu, apakah kamu iri? Jika iya, cepat panggil nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku tidak mau iri kepada adikku, aku tidak mau iri kepada kakakku, aku mau cinta kakakku, aku mau cinta adikku. Tuhan Yesus, selamatkan aku dari iblis, aku tidak mau dikuasai iblis. Nah, adik-adik harus secepatnya berdoa seperti itu, supaya Tuhan Yesus selamatkan adik-adik dari iblis, supaya tidak dikuasai iblis dengan perasaan iri. Nah, adik-adik, dalam minggu ini marilah kita berusaha membuang semua perasaan iri dan benci dalam diri kita. Nah, sekian cerita dari kakak pagi hari ini. Untuk menutup, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak yang berguna, yang diubah, yang bertumbuh dalam Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kuserahkan hidupku, aturlah Tuhan sesuai dengan mau-Mu. Gosoklah aku terus, hingga makin lama, makin halus dan indah. Tuhan Yesus, pimpinlah aku, berilah aku kekuatan, ketabahan, untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam hidupku, hingga aku tidak mengeluh, tetap belajar dan bekerja sekuat-kuatnya. Oh Tuhan Yesus, jauhkan aku dari pencobaan dan lepaskan aku dari yang jahat. Terima kasih Tuhan, aku cinta padamu. Amin.